Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap pastinya. Iya, selamat hari Jumat berkah buat semuanya. Kita ketemu lagi di channel Imposter Gelap pastinya bersama saya Ray di sini, dan hari ini kita akan spesial review dan share kembali config terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4, yaitu config Selebgram Pro 6 by Imposter Gelap cuy. Dan seperti biasa, di config ini terdapat kata sandi atau password untuk membuka file ekstra confignya tersebut. Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya. Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke tutorial cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 6 by Imposter Gelap. So, di sini saya mulai dari awal agar para pemula juga tahu cara untuk langkah-langkah pemasangannya. Seperti biasa, di sini saya menggunakan aplikasi manual kamera compatibility untuk mengecek kamera 2 API terlebih dahulu di device kita masing-masing ya. Nah, ini dia untuk aplikasinya, kalian bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store. So, langsung aja kita klik start untuk memprosesnya terlebih dahulu, kita tunggu dulu. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil dari cek kamera 2 API di device saya. Sudah aktif semua dari centang hijau manual fokus sampai centang hijau raw support. Nah, apabila terdapat hasilnya salah satunya silang merah, itu tandanya kamera 2 API di device kalian belum aktif dan belum bisa menggunakan Gcam. Seperti itu pengertiannya. So, sekarang kita tinggal kembali, dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di kolom deskripsi video, kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian. Di sini saya menggunakan set archiver sebagai pengganti manager file saya. Kalian juga bisa mendapatkan set archiver secara gratis di dalam Play Store. Langsung aja kita buka file manager kita, kemudian kita masuk ke folder downloads, dan ini dia bahan-bahannya. Yang pertama di sini ada config Selebgram Pro 6.zip, itu adalah file config-nya, dan yang kedua di sini ada LMC 8.4 R18F1.apk, itu adalah file aplikasi Gcam-nya. So, di sini saya menggunakan aplikasi Gcam yang berformatkan f1.apk untuk yang saya pakai. Namun jika device kalian adalah Oppo, Vivo, atau Realme, kalian bisa pakai APK yang berformatkan awm agar kalian bisa menyeting di bagian ID ultrawide-nya seperti di tutorial sebelum-sebelumnya. So, sekarang kita tinggal install Gcam-nya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini, kemudian kita klik install seperti biasa. Namun berhubung saya sudah install aplikasinya, langsung aja kita buka Gcam-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke dalam settingan, kita ulir ke bawah, kita masuk ke more settings. Setelah itu di sini kita pilih menu config settings, lalu di sini kita pilih menu save settings, dan di sini kita ketikkan bebas. Gunanya untuk memancing folder LMC 8.4 di dalam file manager kita untuk menempelkan file config-nya. Sekarang kita tinggal klik yes dan kita kembali ke file manager lagi. Lalu untuk langkah berikutnya, sekarang kita tinggal ekstrak config-nya. Jadi config ini akan kita ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini di pertengahan maupun di akhir video dengan nada bunyi ting. Jadi kalian wajib simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita klik seperti ini file config-nya. Kemudian di sini kita pilih ekstrak ke, lalu di sini kita isikan kata sandinya. Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu karena ini hanya sebagai contoh. Oke, setelah kita isi, sekarang kita tinggal klik OK, dan ini dia hasil ekstrakannya, config Selebgram Pro 6 ya. Langsung aja kita buka foldernya. Nah, ini dia teman-teman untuk 6 file config-nya. Jadi di sini ada 6 file config dengan level kamera 2 API yang berbeda-beda dan spesifikasi config yang berbeda. Di sini ada config aux dan ada config non aux, yang dimana config aux adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan sudah support mode video electronic image stabilization. Dan kebalikannya cuy, untuk config non aux sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization. Lalu untuk perbedaan antara config auto, JPEG, dan UV sendiri adalah perbedaan di mana ketika kalian harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 API di device kita masing-masing. Nah, cara mengetahuinya gimana bang? Gampang banget, kalian tinggal install aplikasi
yang namanya kamera 2 Pro. Ini dia, kalian bisa mendapatkannya secara gratis di dalam Play Store juga. Langsung aja kita buka aplikasinya, dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2p di device kita masing-masing. So di sini saya mendapatkan centang hijau di bagian kanan atas adalah level 3, dan untuk level 3 sendiri berarti saya harus pakai config yang berformatkan YUV. Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level full, berarti kalian harus pakai config yang berformatkan JPEG. Seperti itu pengertiannya. So sekarang kita tinggal copy file config yang sesuai dengan level kamera 2p di device kita. Jadi di sini saya hanya butuh yang YUV saja seperti ini. Kemudian kita klik tahan. Lalu di sini kita pilih salin atau potong bebas. Di sini saya pilih salin. Lalu kita menuju ke memori perangkat luar atau file manager luar. Setelah itu kita cari folder LMC 8.4. Ini dia. Kita klik kemudian kita tempel di dalam sini untuk file config-nya seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config-nya. Sekarang kalian tinggal buka Gcam-nya. Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya, kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini. Nah, sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi. Di sini saya hanya pakai YUV aux ya, karena device saya sudah support untuk ultrawide dan sudah support untuk video stabilizer. Kita langsung aja klik import seperti ini, dan iya, config siap untuk digunakan. So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya. Daripada penasaran, mending langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita langsung aja review di mode videonya terlebih dahulu. Seperti biasa, di sini saya akan mengetes untuk video stabilisasinya. Apakah sudah berjalan dengan normal? Saat ini saya menggunakan di resolusi Full HD 60 fps tanpa menggunakan alat tambahan seperti gimbal, stabilizer, holder, ataupun tripod lainnya. Cukup menggunakan tangan kosong biasa. Dan seperti inilah untuk penampakan preview perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 6 by Imposter Gelap ini teman-teman. Wow, sudah sangat kerasa sekali ya teman-teman, tidak ada getaran ataupun goncangan yang signifikan di sini. So sekarang kita langsung aja stop di sini dan kita lihat untuk hasilnya. Let's go. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 6 by Imposter Gelap cuy. Wow, sangat stabil sekali teman-teman. Kalian bisa lihat kan, sangat smooth dan seperti hampir menggunakan action cam di sini cuy. Jadi kalian ketika device-nya sudah support untuk video ACE ataupun video OIS, kalian langsung aja sesuaikan session ID pada menu konfigurasi stream sesuai dengan device masing-masing dan ikuti tutorial sebelum-sebelumnya. So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita langsung aja review di mode potret terlebih dahulu dengan rincian AWB aktif dan Leica nonaktif. Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya dan kita langsung buka untuk hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang pertama Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 6 by Imposter Gelap, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Luar biasa. Kalian bisa lihat sendiri kan, perbedaan dari sebelum shoot dan sesudah shootnya sangat jauh sekali cuy. Bener-bener berkelas, hasilnya jernih, clean, tanpa noise, berwarna seperti ini. Namun untuk warna skin tone-nya tetap natural meskipun di posisi AWB aktif, dan detail yang dihasilkan pun juga sangat dalam, terlihat dari bagian objeknya sangat jelas sekali dilihat ya cuy. So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan AWB nonaktif untuk selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke mode potret lagi dengan rincian HDR plus Enhance, AWB nonaktif, serta kita aktifkan di menu Leica-nya ya. Langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Iya, dan seperti inilah untuk hasil di mode potret yang kedua Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 6 by Imposter Gelap cuy. Wow, luar biasa. Luar biasa, ini bener-bener worth it sekali kita gunakan di siang hari seperti ini teman-teman, dengan posisi AWB nonaktif ya. Dynamic range-nya pun luas, skin tone-nya masih natural meskipun kita gonta-ganti AWB, dan detail yang dihasilkan pun juga masih sama seperti di AWB aktif tadi cuy. Saturasi pada AWB nonaktif di sini memberikan kesan yang cukup natural, jauh lebih natural daripada di AWB aktif tadi yang cenderung lebih oversaturated namun masih aman di skin tone manusianya. Di sini juga kerapatan pixelnya sangat tinggi sekali ya teman-teman, meskipun kita zoom seperti itu tidak akan pecah sama sekali. So sekarang kita langsung aja review di mode ultrawide-nya seperti apa. Mari langsung kita coba. Let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera dan kita masuk ke ultrawide-nya. Di sini kita menggunakan
rincian HDR plus tengah, AWP nonaktif, kita aktifkan fitur Leica dan fitur exposure controlnya. Langsung aja kita shoot. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai agar hasilnya lebih maksimal, dan setelah itu kita buka hasilnya seperti ini. Nah, ini dia teman-teman untuk hasil di mode ultrawide Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 6 by Imposter Club, dan ini dia untuk file EXIF-nya. Luar biasa, masih tetap luar biasa sekali ketika kita menggunakan di mode ultrawide-nya seperti ini. Namun di sini saya merasakan ada sedikit perbedaan pada shadow mode ultrawide yang dihasilkan saat ini. Terlihat lebih banyak daripada shadow yang dihasilkan pada mode potret tadi yang cenderung kontrasnya lebih kuat. Posisi saat ini saya melawan cahaya atau backlight sehingga mempengaruhi untuk di bagian dynamic range tidak sekuat seperti di mode potret tadi juga. So sekarang kita langsung aja review di mode kameranya seperti apa. Mari langsung kita coba, let's go. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera, dan ini dia rinciannya. Kita menggunakan HDR plus enhance, AWP nonaktif, serta Leica nonaktif ya. Langsung aja kita zoom dan kita shoot seperti ini. Oke, nice. Kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai. Setelah itu kita buka untuk hasilnya seperti ini. Iya, dan finally untuk hasil dari Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 6 by Imposter Club di mode kamera dengan AWP nonaktif, dan itu dia untuk file EXIF-nya. Keren banget, bener-bener recommended. Dari objek manusia sampai ke objek benda seperti ini pun masih tetap worth it sekali teman-teman. Hasilnya masih tetap sama dengan karakter cerah, berwarna, dan sangat jernih sekali seperti ini. Detailnya nggak main-main, kalian bisa lihat sendiri, kalian bisa zoom sesuka hati, tidak akan pecah dan tetap berkualitas HD pastinya. Warnanya real seperti ini, tapi untuk di bagian warna lain-lainnya seperti biru atau hijau mungkin ada peningkatan sedikit ketika kita memainkan AWP-nya. Dan tergantung juga untuk pengambilan cahaya sekitar kalian, itu sangat berpengaruh untuk mendapatkan asupan cahaya secara maksimal dan menghasilkan gambar yang cukup maksimal juga. So mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config Selebgram Pro 6 by Imposter Club. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar. See you next time, enjoy the video, dan sampai jumpa.